Oke, saudara-saudara, hari ini saya ada di pameran lukisan lagi. Ini tepatnya di gedung GPK, Gedung Pusat Kebudayaan. Hari ini sudah sebuah pameran yang sangat menarik seperti Anda lihat. Ini adalah karya-karyanya. Dan menurut saya ini adalah sebuah pemandangan baru ya, di mana landscape atau budaya abstrak landscape kemudian diberi imbuhan semacam kotak-kotak atau titik-titik ya, yang kemudian membentuk sebuah jaringan yang apa ya istilahnya, menjadi penyekat, kadang-kadang dia menjadi objek baru dan kemudian membentuk sebuah komposisi yang menurut saya ini di luar dugaan juga ya, karena karya-karyanya jaranglah kita lihat yang seperti ini. Nah itu, oke, nanti kita ngobrol-ngobrol sama lukisnya dan ada hal yang mungkin bisa kita dengarkan dari beliau. Oke, selamat menyaksikan. Harga kami cuma dikasih bubur saja. Ya, gue bukan pemilik bubur. Ya, sangat juga kayaknya. Karena kita kadang-kadang suka masa ibu aja segitu gitu loh. Tapi price-nya harganya antara 25 sampai 40. Karena hack. Waktu itu COVID. Di hack. Waktu hack, nggak tahu, pokoknya rusak. Hack. Rusak sehingga semua data saya ini masih ada di sini. Ceritanya masih utuh semua. Tapi saya nggak bisa buka-buka. Sudah saya bawa ke kemana-mana, nggak sanggup. Kalau COVID ya, COVID itu kita negara itu. Akhirnya ini saya pelajari buat saya, data masih ada bantu saya. Mulai saya dapat dari Yang ditambah BlackBerry ya berarti. ya, ini BlackBerry-nya istri saya. Iya. Iya Pak, gimana lukisan-lukisan Bapak kali ini yang ditampilkan? Ya, jadi sesuai dengan temanya Enigma of Life, itu adalah sebuah keinginan saya untuk menelusuri bagaimana kehidupan seseorang, kehidupan kelompok, kehidupan masyarakat khususnya ya. Kenapa saya pakai istilah ini? Karena saya melihat manusia itu rata-rata itu mengkotak-kotakan diri, ya toh. Sadar atau tidak sadar itu kita mengkotak.
saya bisa buktikan bahwa saya punya keluarga, itu kotak-kotak keluarga saya. Ya toh? Anda punya keluarga juga kotak-kotak keluarga Anda. Nah, itu satu hal. Yang kedua, kotak-kotak ini sebetulnya saya ibaratkan sebagai satu teka-teki. Teka-teki yang harus kita jawab, karena teka-teki itu selalu bertanya, kita harus. Ya itulah yang menjadi saya mencoba menelusuri sesuai dengan kemampuan saya untuk mencari solusi daripada kenapa kita itu hidup dan mau kemana kita akan hidup, dan bagaimana kita terhadap yang menciptakan hidup, itu semuanya teka-teki yang harus kita bisa jawab. Kalau kita tidak bisa menjawab, kita juga kesulitan dalam meniti hidup. Kira-kira begitu ya Mas. Ya. Oke Pak, dari segi teknis ini ada beberapa penampilan yang berbeda ya. Anda betul. Jadi, misalnya yang ini ya Pak ya. Ini adalah karya-karya sebelum COVID. Ya, sebelum COVID ini karya saya yang lama, yang kira-kira tahun ya awal-awal COVID tahun 19. Ini karya saya dulu sering pakai bahan-bahan yang sifatnya buangan. Ini adalah steak es lilin. Steak es lilin ya. Saya atur sedemikian rupa jadi satu komposisi yang baik. Nah, sesudah itu mulai COVID, Anda bisa lihat yang tadi itu selama COVID itu saya terpenjara dalam tanda petik di rumah, sehingga saya menciptakan kolase-kolase yang tadi yang ada di sana. Jadi seperti karya kotak ini juga yang ini. Ya, Oh, ini karya yang terakhir. Ini sesudah masa COVID. Oh, seperti. Ya, ini sesudah masa COVID. Saya menemukan garis-garis ini karena saya ingin mencoba kembali kepada isi daripada unsur-unsur seni rupa, titik, garis lengkung, garis anu semuanya. Nah, ini saya mempergunakan garis-garis ini untuk sebagai salah satu elemen estetika. Oke Pak. Jadi kalau secara teknis ini dilukisnya gimana nih Pak? Satu-satu atau pakai apa alat? Ya, ini titik-titik ini selalu dipertanyakan oleh setiap yang mana. Mohon. Kapan buatnya titik-titik sampai gini? Kapan ya? Dia pikir satu persatu, ternyata tidak. Jadi saya punya satu mal ya. Ya, satu form itu yang saya lubang-lubangi. Ya, jadi nanti itu saya tempel dan saya tutul satu demi satu. Jadi kayak teknik stensil. Ya. Kalau sablon zaman sekarang ini beda sekali. Kalau sablon itu kan dikesut gitu ya. Nah, kalau ini semuanya, jadi ini ada, kalau dirasakan ada teksturnya. Tekstur ya. Ada proses teksturnya. Jadi sebetulnya teknik ini sangat sederhana. Teknik lama yang baru bisa kita eksplor kembali. Ini kan di dalamnya itu abstrak ya. Ya, pengertiannya. Ya, jadi ini kalau Anda amati itu ada. Tapi ada sesuatu juga. Ya betul. Jadi memang setiap karya itu diharapkan ada satu pesan ya, satu message ya. Ini kalau Anda lihat, ini ada 2 atau 3 layer. Satu layer pertama ada layer yang kuning coklat ini, yang bawah. Layer kedua ini yang titik-titik ini, ya. Ini satu layer, namanya raster ya kita nyebutnya. Yang ketiga, ya antara 1 dan 2 menjadi satu, itu satu keseluruhannya itu. Ya, ini warna-warna kuning adalah warna-warna saya yang penuh harapan. Jadi seperti kalau orang melihat matahari pagi itu kan selalu berharap hari ini lebih baik. Ini memang saya kiaskan sebagai satu karya yang judulnya adalah New Spirit ya, harapan baru, spirit baru untuk bisa menikmati hari ini. Kalau karya ini Pak, ini ada landscape atau apa nih Pak? Oh iya, ini judulnya agak lucu. Judulnya ini adalah When the Moon Can Talk, Snow in the Sky. Jadi ini adalah satu ide saya membayangkan rembulan ini kalau bisa ngomong, ya. Rembulan ini kalau bisa ngomong, maka di awan ini adalah seperti salju. Nah,
Kira-kira begitu. Unik juga ya, menurut saya unik ya. Kenapa rembulan, apa hubungannya dengan salju? Ya kita bayangin waktu kita, maaf, waktu zaman-zaman pacaran itu, kalau melihat rembulan itu kan rasanya kan romantis. Romantis itu kan berhubungan dengan suasana yang adem, yang enak, kayak kena salju. Ini hanya ide saya aja. Oke. Makanya saya bilang kalau rembulan ini bisa ngomong, maka langit ini seperti salju, adem gitu rasanya. Oh Pak, di sini disertakan juga Ya. ini. Ya, Ini dari mana Pak nih? ini adalah karya dari senior saya, Pak Sujatmiko. Beliau itu seorang geologi, seorang yang ahli dari dalam bidang batu mulia. Nah, kenapa beliau ini saya ikut sertakan atau saya ajak bersama-sama? Karena pertama, warna-warna dari batu yang alami ini itu banyak menginspirasi saya untuk menjadi warna-warna lukisan. Ya, jadi warna yang coklat-coklat tua, yang biru-biru tua itu menginspirasi saya untuk menjadi salah satu warna-warna yang menjadi. Kalau ini karya atau dari alam Pak yang ini? Ini dari alam. Ini dari alam. Jadi alam yang dia temukan, kemudian dia bersihkan batunya. Jadi seperti ini. Dan ini tidak seperti ini. Ini kadang-kadang dibungkus dengan kayak batu, ya, yang kita nggak tahu dalamnya apa. Oh gitu. Tapi dia punya satu keahlian di mana dia menebak di dalamnya pasti ada sesuatu. Jadi waktu dia pecah gitu muncul kayak begini. gitu. Dia kupasin, dia bersihin. Dia seorang geolog juga. Terima kasih ya. Salam sehat Mas. Seorang geolog. Geologi dari ITB. Hanya beliau berkecimpung di dalam dunia perbatuan. Oh, udah puluhan tahun. Saya nyebutnya dia itu empunya batu mulia Indonesia. Dia seluruh Indonesia itu tahu semua. Di sini ada ini, di sini ada Tasik, ada ini, ada Sukabumi, ada batu kayak gitu. Dia tahu. Dan dia tahu umurnya. Jadi umur ini bisa kayak yang pernah dia sebutin ya suatu saat 3,5 juta tahun. Anda belum lahir, saya belum lahir juga. Kira-kira begitu. Nah, itulah keahlian dia. Kenapa saya ajak dia? Karena warna-warni dari batu ini itu menjadi inspirasi saya untuk melahirkan lukisan-lukisan seperti ini semua. Kira-kira. Oke Pak, terima kasih Pak. Selamat pameran Pak, semoga sukses. Terima kasih Mas, terima kasih. Salam sehat semuanya untuk Anda dan sukses untuk Anda. Terus sudah membeli satu, aku di rumah bosan. Lukisan dari 15 kali.